Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat, kuat, cerdas, ceria. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Bunda Linda masih bisa menyapa anak-anak dalam pembelajaran kemuhammadiyahan. Patut kita syukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Oke anak-anak, sebelum memulai pelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa agar pembelajaran ini bermanfaat ya. Kita doa sama-sama yuk, angkat kedua tangan kita terlebih dahulu. Oke, siap? Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, setiap apapun yang akan kita lakukan, hendaklah kita berdoa kepada Allah agar apapun yang kita lakukan itu bermanfaat bagi diri kita, bagi lingkungan kita, dan bagi masyarakat yang lainnya. Nah anak-anak, di pembelajaran sebelumnya kita telah mengenal lambang Muhammadiyah dan lambang Aisyah. Coba anak-anak kita ingat-ingat yuk, bentuk dari lambang Aisyah dan lambang Muhammadiyah itu seperti apa? Seperti apa ya? Ya, benar sekali. Lambang Muhammadiyah dan Aisyah bentuknya adalah matahari. Matahari yang memiliki sinar 12. Inilah gambarnya. Nah, ini merupakan lambang Muhammadiyah dan ini merupakan lambang Aisyah. Nah, untuk di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai makna daripada lambang Muhammadiyah dan lambang Aisyah. Sebelum kita mempelajari makna dari lambang Muhammadiyah dan lambang Aisyah, Bunda akan terlebih dahulu menjelaskan tujuan daripada pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, yang harus anak-anak tahu adalah anak-anak mengerti makna dari lambang Muhammadiyah dan lambang Aisyah. Yang kedua, anak-anak dapat membedakan makna dari lambang Muhammadiyah dan Aisyah. Dan yang ketiga adalah anak-anak mampu menerapkan pengamalan dari lambang Muhammadiyah dan Aisyah. Baiklah anak-anak, marilah kita sama-sama bahas satu persatu makna daripada lambang Muhammadiyah dan lambang Aisyah. Yuk, yang pertama yakni adalah lambang Muhammadiyah. Nah anak-anak, lambang Muhammadiyah ini berbentuk apa? Berbentuk matahari. Kemudian memiliki berapa sinar? Masih ingat? 12 sinar. Di tengahnya ada tulisan apa? Di tengahnya ada tulisan Muhammadiyah, kemudian latar belakangnya berwarna hijau dan sinarnya berwarna putih. Ups, Ustazah lupa, ada di atasnya melingkar syahadat tauhid dan di bawahnya melingkar syahadat Rasul. Oke, kita bahas satu persatu. Baiklah anak-anak, yang pertama yakni adalah makna lambang Muhammadiyah. Yang pertama tadi adalah warna dasar hijau. Warna dasar hijau ini bermaknakan kedamaian dan kesejahteraan. Ya, kedamaian dan kesejahteraan ini diharapkan setiap warga Muhammadiyah mampu hidup dengan sejahtera dan mampu hidup dengan damai di lingkungan sekitarnya, serta dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat di sekitarnya. Nah, yang kedua yakni adalah berwarna putih, terdapat pada sinar mataharinya. Nah, warna putih ini bermakna kesucian hidup. Diharapkan warga Muhammadiyah dan seluruh kader-kadernya mampu melaksanakan kehidupan ini dengan suci. Suci dalam hati, suci dalam pikiran, suci dalam perkataan, dan suci dalam perbuatan. Nah, yang ketiga adalah matahari. Matahari ini maknanya adalah sumber kekuatan alam semesta yang selalu menyinari.
Sehingga yang diharapkan daripada Muhammadiyah adalah mampu mengayomi seluruh lapisan masyarakat dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang berikutnya yakni adalah 12 sinar. Nah, 12 sinar ini bermakna tekad dan semangat seperti kaum Hawariyun yang berjumlah 12. Kaum Hawariyun itu apa, anak-anak? Kaum Hawariyun itu kaum pengikut Nabi Isa alaihi salam yang selalu setia mendampingi Nabi Isa alaihi salam. Nah, yang berikutnya anak-anak adalah kata Muhammadiyah di tengahnya. Kata Muhammadiyah adalah apa? Maknanya yang minggu lalu? Benar sekali. Yaitu adalah pengikut daripada Nabi Muhammad SAW, yang mana diharapkan kita warga Muhammadiyah mampu melaksanakan kehidupan seperti halnya Rasulullah sesuai dengan tauladan syariat-syariat dari Rasulullah SAW. Dan yang berikutnya yakni adalah syahadat tauhid. Syahadat tauhid melingkar di atasnya berbunyi asyhadu an la ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah. Sehingga kita percaya bahwa hanya Allah lah satu-satunya Rabb semesta alam, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan seluruh alam ini. Kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya yakni adalah syahadat Rasul. Syahadat Rasul berbunyi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya kita juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan daripada Allah. Sehingga kita mampu melaksanakan tauladan-tauladan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah, anak-anak, itulah tadi makna daripada lambang Muhammadiyah. Yang berikutnya yakni adalah makna dari lambang Aisyah. Anak-anak, makna daripada lambang Muhammadiyah dan Aisyah ini sama, akan tetapi hanya satu yang membedakan, yakni adalah apa? Kata di tengahnya. Kata di tengahnya Muhammadiyah bertuliskan Muhammadiyah. Kalau kata di tengah-tengahnya Aisyah bertuliskan Aisyah, yang artinya adalah diharapkan seluruh warga Aisyah itu mampu meneladani sifat-sifat dari istri Rasulullah SAW yang bernama Siti Aisyah. Baiklah anak-anak sudah mengetahui seluruhnya makna daripada lambang Muhammadiyah dan lambang Aisyah. Nah, oleh sebab itu anak-anak, ada beberapa hal yang harus kita lakukan bersama sebagai pengamalan daripada makna lambang Muhammadiyah dan lambang Aisyah. Yang pertama yakni adalah kedamaian dan kesejahteraan. Kedamaian dan kesejahteraan ini tadi terdapat pada lambang yang apa ya? Yang berbentuk apa ya? Coba diingat-ingat. Ya, lambang berwarna hijau yang terdapat pada tulisan Aisyah dan latar belakang daripada Muhammadiyah. Kesejahteraan. Anak-anak, diharapkan anak-anak mampu hidup sejahtera dan damai di sekitar kita. Nah, dalam hal ini contohnya adalah anak-anak yang pertama, tidak berantem di sekolah ataupun di mana saja, tidak berantem dengan teman kita, tidak berantem dengan adik kita, dengan kakak kita, dengan tetangga kita. Itu sudah bentuk daripada kita menjaga persaudaraan dengan damai dan sejahtera. Ya, anak ya. Ingat-ingat, tidak boleh apa? Tidak boleh apa coba? Tidak boleh bertengkar atau membuat kekacauan di sekitar kita ya. Kita harus selalu mengajak agar hidup kita damai. Nah, yang kedua yakni adalah kesucian hidup. Kesucian hidup ini tadi terdapat pada lambang berwarna putih. Lambang berwarna putih bermakna kesucian hidup, sehingga kita sebagai kader Muhammadiyah harus memiliki sifat dan hati kita yang bersih, perkataan kita yang bersih, pikiran kita yang harus bersih, kemudian perbuatan-perbuatan yang kita lakukan juga harus bersih, harus bersifat baik
ya nak ya. Tidak boleh nih iri-irian, dengki-dengkian dengan teman-teman kita atau dengan siapapun, dengan tetangga kita. Temannya punya ini, aku juga mau ini, jangan ya, tidak baik ya nak ya. Jadi kita harus selalu suci, tidak boleh. Ini contoh ya, sebagai contoh ada terkadang anak-anak, bukan anak-anak Bunda Linda ya, bukan anak-anak kelas 3, bukan anak-anak SD Muhammadiyah, tapi anak-anak mana gitu ya, jauh-jauh sana. Mungkin ada yang, ih jangan teman ini, jangan teman itu ini tasnya baru, jangan diteman, kita kan tasnya biasa aja. Nah itu enggak boleh nak ya, itu adalah perbuatan yang buruk, iri hati. Nah kalau sudah iri hati itu tidak suci, enggak boleh ya. Sehingga kita harus senantiasa mengajak teman-teman kita untuk selalu bersifat hatinya bersih, otaknya ini, pikiran-pikirannya ini bersih, tidak boleh berpikiran kotor-kotor. Kemudian perkataannya juga harus yang sopan. Assalamualaikum setiap ketemu ustazahnya, ketemu bundanya, ketemu siapa saja mengucapkan salam. Kemudian tidak boleh mengolok. Kalau mulut kita mengolok berarti kita tidak suci, tidak bersih perkataan-perkataan kita. Perbuatan itu yang kita lakukan ya nak ya. Perbuatan kita itu juga harus suci. Contohnya tidak boleh mencuri, kemudian tidak boleh jahil dengan teman-temannya. Yang biasa menyembunyikan sepatu teman, ada enggak? Tidak ada ya. Jadi kalau menyembunyikan sepatu teman itu namanya jahil. Jahil itu tidak boleh juga. Itu berarti ada jahil itu sifat yang tercela loh ya, tidak boleh. Nah yang berikutnya yakni adalah lambang 12 sinar. Nah 12 sinar ini terdapat juga pada lambang Aisyah dan lambang Muhammadiyah yang bermanakan semangat dan tekad untuk berbuat kebaikan anak-anak. Jadi kita harus termotivasi untuk selalu berbuat kebaikan. Nah anak-anak, dalam hal ini selalu berbuat kebaikan, yaitu contoh kecilnya adalah kita menuntut ilmu. Nah contoh kecilnya ini contoh ya, anak-anak mendengarkan perkataan Bunda Linda, anak-anak paham, kemudian anak-anak menyampaikan kepada teman-temannya, itu sudah baik sekali. Nah anak-anak itu bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu ya, kata Allah, kata pepatah mengatakan sebaik-baik orang itu yang bermanfaat bagi orang lain. Nah ada juga pepatah Arab yang mengatakan al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Kalau ilmu itu tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah, yang tidak bermanfaat bagi orang lain. Mau anak-anak seperti itu? Tidak kan? Oleh sebab itu anak-anak, ketika anak-anak memiliki ilmu, memiliki sesuatu, harus di-share, harus bagikan kepada teman-temannya, kepada saudaranya, kepada siapapun yang perlu kita berikan ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang bermanfaat anak-anak. Oke? Nah yang berikutnya yakni adalah kata Muhammadiyah dan kata Aisyah, terletak pada tengah-tengah itu ya, tengah sinar matahari ini nih. Nah terletak pada tengah-tengah sinar matahari ini. Nah Muhammadiyah artinya pengikut Nabi Muhammad. Pengikut Nabi Muhammad berarti apapun perilaku kita, perkataan kita, tingkah laku, semua itu harus mencerminkan tauladan dari Rasulullah, mengikuti syariat-syariat Islam. Nah untuk Aisyah artinya adalah diharapkan ibu-ibu Aisyah itu mampu meneladani sifat-sifat dari istri Nabi Muhammad, yaitu Siti Aisyah. Yang mana Siti Aisyah ini juga meneladani sifat dari Rasulullah. Anak-anak, nah yang berikutnya yang terakhir yakni adalah syahadat tauhid. Syahadat tauhid melingkari atasnya berbunyi asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Jadi ketauhidan kita, kepercayaan kita hanya kepada Allah, tidak ada menyekutukan Allah, tidak ada duanya. Allah hanya satu, yaitu Tuhan kita hanya satu, yakni adalah Allah. Kita tidak boleh mempercayai Tuhan-Tuhan yang lain, mempercayai itu loh. Contohnya gini. Itu loh, pohon itu loh bisa membuat kita pintar. Boleh nggak seperti itu? Tak boleh. Itu berarti kita menduakan Allah. Ya, itu perbuatan yang tidak boleh. Itu namanya syirik ya nak ya, menyekutukan Allah. Sehingga perbuatan syirik ini dilarang oleh Allah. Nah, anak-anak,
Yang berikutnya yang di bawahnya yakni adalah syahadat Rasul. Syahadat Rasul bunyinya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Allah yang menciptakan, Allah hanya satu. Nah anak-anak, banyak hal yang kita pelajari hari ini, semoga dapat bermanfaat ya. Dan Bunda harapkan anak-anak mampu membagikan perilaku-perilaku yang sudah Bunda jelaskan tadi kepada teman-temannya ya. Berbuat baik kepada temannya dan lain sebagainya, berkata bersih, itu juga di-share kepada teman-temannya, itu adalah perbuatan baik. Nah kalau perbuatan buruknya kita tinggalkan bersama-sama, oke? Nah anak-anak, untuk hari ini cukup ini saja ya penjelasan dari Bunda. Semoga dapat bermanfaat bagi Bunda dan khususnya bagi anak-anak Bunda semuanya ya. Oke anak-anak, untuk penugasan silakan diklik description box, kemudian bisa dibaca ya apa saja tugas-tugasnya. Nah anak-anak, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar Bunda juga akan lebih semangat lagi membuat videonya. Dan untuk bunda-bunda semuanya, mohon koreksinya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan mohon koreksinya Bun ya, agar saya dapat memperbaiki video dan pembelajaran kedepannya bagusnya seperti apa. Karena Bunda yang saat ini mengajar anak-anak di rumah, sehingga Bunda tahu kondisi anak-anak ketika menonton video saya ini kurang apa, sehingga saya mampu memperbaiki demi perbaikan pendidikan kita ke depannya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.